warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Angkatan 2 Universitas Pakuan Bogor akan menayangkan video pembelajaran di SMA Negeri 1 Ketapang materi virus. Siap. Hormat. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Diki. Ya, kemana Diki? Sakit. Ya, kita doakan ya, semoga Diki cepat sehat, cepat sembuh sehingga bisa bersekolah kembali. Amin. Baiklah anak-anak, agar lebih semangat lagi dalam belajar, mari kita melakukan ice breaking yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin. Jadi kita akan nyanyikan lagu Andi Uli. 1, 2, 3. Sesuai dengan kesepakatan kita yang sudah kita sepakati bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab virus dan kalian akan melakukan diskusi berkelompok dan kalian sudah membentuk kelompok dan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang ya, cuaca sedang pancaroba, kadang hujan, kadang panas. Ini bisa menyebabkan badan kita ini terserang penyakit. Salah satunya adalah sakit flu atau influenza. Nah, di sini ada nggak yang sedang sakit flu? Ada. Kita ada. Kakak ya. Nanti berbagi, semoga lekas sehat ya Kak ya. Sekarang Ibu mau bertanya ya. Nah, bagaimana virus influenza tadi dapat menyebabkan penyakit? Ada yang mau menjawab? Ya. Influenza dapat menyebar dari seorang individu yang dijangkit kepada seorang individu yang lain melalui titisan saluran pernapasan atau respiratory droplet apabila bercakap, batuk-batuk atau bersin. Iya, hubungannya ya. Nah, sekarang lalu bagaimana cara untuk mencegah penyebaran penyakit influenza? Iya, ini dulu yang pertama. Hindari menyentuh muka dengan tangan kotor, Bu. Menghindari menyentuh muka dengan tangan kotor. Pastikan tangan kita dicuci atau pastikan tangan kita bersih dahulu. Ya, tadi katanya lagi ya Kak? Kita dapat melihat virus yang Ya, mencuci tangan. Ada lagi?
ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan, kalian dapat menganalisis ciri-ciri virus dan kalian juga dapat menggambarkan sketsa atau daun replikasi virus secara tepat. Baik, kita akan menyaksikan tayangan yang berikut. Ya, kali ini kita akan belajar tentang replikasi virus atau proses reproduksi virus dan juga peranan virus bagi kehidupan kita, baik itu yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Proses replikasi virus itu dapat diamati dengan jelas itu pada bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli. Nah, di sini saya tampilkan tabel perbedaan antara dauluretik dan daulusogenik ya. Kalian lihat untuk perbedaannya ya. Untuk di bakteri atau sel inang itu hilang. Kemudian pada kondisi akhirnya jelas dauluretik itu mengalami mati selnya. Kalau isogenik itu masih menjalankan aktivitas biasa ya. Sudah menyaksikan materi ciri-ciri virus. Ya. Bagaimana tanggapan setelah menyaksikan video tadi? Ada yang mau menanggapi? Ya, Bu. Saya dapat mengetahui bahwa virus dapat mengaplikasikan diri dengan cara siklus detik dan siklus isogenik. Iya, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok, ya. Kalian sudah berkelompok, ya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD ini. Di situ ada tujuan pembelajarannya, ada ringkasan materinya, ada petunjuk pengerjaannya, dan ada soalnya. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu setengah jam. Kemudian setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan ke depan masing-masing kelompok, ya. Nah, nanti diatur siapa moderatornya, siapa yang mempresentasikannya, siapa yang untuk yang bertanya. Paham? Silakan. Baik, waktunya berdiskusi sudah selesai. Sekarang kita akan presentasi setiap kelompok. Kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi? Ya, kelompok satu dulu lah ya. Nah, silakan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang ciri-ciri virus dan replikasi virus. Ciri-ciri virus akan dipresentasikan oleh Alda dan replikasi virus akan dipresentasikan. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Yang kedua, virus hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat,
Dan yang keempat, virus memiliki sifat yang dapat dikristalkan. Dokter. Baik. Proses replikasi virus terbagi menjadi dua, daur litik dan daur isogenik. Yang pertama adalah daur litik. Daur litik, virus akan menghancurkan sel fosfat atau sel inang yang ditumpangnya setelah selesai melakukan replikasi. Daur litik terjadi dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua adalah tahap penetrasi. Ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Virus memasukkan materi genetik atau asam ke dalam bakteri. Yang terakhir adalah lisis. Lisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru yang selanjutnya akan mengikuti daur litik dan lisogenik kembali. Terima kasih. Demikian hasil diskusi yang dapat kami presentasikan apabila ada yang kurang. Sekarang jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kapan virus akan mengalami daur litik dan kapan virus akan mengalami daur isogenik? Virus. Oke, saya Dwi Putra ingin menjawab pertanyaan dari Putra pada pertama dengan pertanyaan kapan virus mengalami daur litik dan kapan virus mengalami daur isogenik. Nah, jawabannya adalah virus mengalami daur litik ketika memiliki sel inang yang lemah. Sedangkan ketika memiliki sel inang yang kuat, maka virus akan mengalami daur isogenik. Dan jawaban dari saya, apakah dapat diberi Pak? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Intinya kami di sini ingin presentasikan tentang ciri-ciri virus dan replikasi virus. Sebelum kami mulai presentasi kami pada hari ini, sebaiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Junior. Saya Fatin Salatulia. Saya Putra Fajar Pratama. Saya Radit Putra. Saya Resya Arkansya. Saya Fatia. Nah, jadi itu izinkan kami untuk mempresentasikan hal itu. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri virus. Pertama, virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Dan yang terakhir, virus memiliki bentuk yang beragam, seperti helix, polyhedral, amplop, dan kompleks. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proses replikasi pada virus. Jadi proses replikasi pada virus itu terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus isogenik. Lalu apakah bedanya? Nah, jadi virus akan mengalami siklus litik ketika virus menginfeksi sel inang yang memiliki ketahanan yang lemah. Sedangkan virus akan mengalami siklus isogenik ketika virus menginfeksi sel inang yang memiliki ketahanan yang kuat. Nah, perbedaan lainnya dari kedua siklus ini adalah pada siklus isogenik, sel inang akan tetap membawa asam nukleat meskipun sel inang ini memperbanyak dirinya. Sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada siklus litik. Kemudian yang ketiga, materi genetik virus akan memerintahkan sel inang untuk mensintesiskan asam nukleat dan bagian tubuh virus itu kemudian berakit menjadi virus baru. Tahapan ini merupakan tahapan sintesis. Jika proses aktif, proses replikasi virus bisa berubah ke siklus litik dan akan dimulai dari tahap sintesis siklus litik. Baiklah, hanya itulah yang kami sampaikan tentang replikasi virus. Terima kasih. Nah, jadi itu diskusi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Sudah jelas? Baik, terima kasih kalau sudah jelas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Ya, tepuk tangan untuk satu sudah, kelompok dua sudah. Selanjutnya kelompok berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
yaitu materi ciri-ciri virus dan replikasi virus. Sebelum menyampaikan materi tersebut, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Raisa Dalia, saya Naila Nafida, saya Larsum Larsum, Saya Muhammad Ibnu Prasetyo. Baik, kami akan memulai presentasi tersebut diawali dengan penyampaian ciri-ciri virus yang akan disampaikan oleh Ayla. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi replikasi virus yang akan disampaikan oleh Laras. Ciri-ciri virus yang pertama, virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 25 sampai dengan 300 km. Yang kedua, virus hanya memiliki salah satu jenis asal berbeda. Virus memiliki sifat yang dapat dihilangkan. Replikasi virus adalah proses perkembangbiakan virus. Jadi proses perkembangbiakan virus itu terbagi menjadi dua macam, yaitu daun litik dan daun distributan. Daun litik akan terjadi apabila pertemanan salinan lebih lemah dibandingkan dengan daerah virus. Pada tahapan yang ketiga, penggabungan, DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri atau salinan membentuk protog dalam bentuk protog. Sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi untuk mengkode protein reseptor. Protein reseptor berfungsi menjaga agar gen protog tidak aktif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya di sini. Saya Samia. Saya Julian Nathanael. Saya Zaki. Saya Muhammad bin Muhammad. Saya Lutfi Jartawan. Nah, presentasi ini akan dimulai dengan materi yang dimenangkan. Ciri-ciri virus yang pertama, virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Yang keempat, virus memiliki sifat yang dapat dikristalkan. Baik, untuk replikasi virus terdiri dari dua fase, yaitu fase litik dan isogenik, yang dimana siklus litik akan terjadi jika sel inang memiliki ketahanan yang lemah, sedangkan siklus isogenik terjadi jika sel inang memiliki ketahanan yang tinggi. Yang dimulai dari fase litik. Fase litik ada 5 fase, yaitu fase absorpsi, yaitu menempelnya virus atau virion ke sel inang. Yang kedua adalah fase penetrasi, yang dimana virus memasukkan DNA virus berupa RNA atau DNA. Prova itu membelah sehingga setiap sel inang mengandung sporofag. Baik, selanjutnya apakah ada yang Direkturnya, Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka presentasi ini akan berakhir. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Kemudian hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, yang dihubungi oleh kapsid atau sambung protein. Kemudian, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler oblida. Dan yang terakhir, virus memiliki sifat yang dapat dikristalkan. Kemudian, proses replikasi virus yang akan dipresentasikan oleh teman kita yaitu Nadira Mahasiregar. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jadi proses replikasi virus itu ada dua, yaitu fase litik dan fase isogenik. Fase litik ada 5 fase. Yang pertama absorpsi, yaitu menempelnya virion pada sel inang. Yang kedua ada penetrasi, yaitu memasukkan materi genetik virus DNA atau RNA ke dalam sel inang. Yang ketiga ada sintesis atau packing fase, yaitu DNA atau RNA virus mampu mengendalikan sel bakteri untuk membuat salinan asam nukleat virus DNA atau RNA yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh. Yang keempat
ada proses perancutan, yaitu merakit komponen virus tubuh yang terpisah menjadi virus yang lengkap. Yang kelima, ada lisin atau pecah. Pecahnya dinding sel inang kemudian diikuti lepasnya virus-virus baru. Kemudian ada fase lisogenik, ada 4 fase. Yang pertama, absorpsi, yaitu menempelnya virion pada sel inang. Yang keempat, ada pembelahan, yaitu sel inang mengalami fase pembelahan dan profek ikut membelah sehingga setiap sel inang mengandung profek. Sekian presentasi tentang replikasi virus dari saya. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari proses replikasi virus. Nah, dari presentasi kami ini kami membuka sesi pertanyaan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya punya. Silakan. Tadi kan ada disebutkan ciri-ciri virus. Virus kan bentuknya kecil kan. Nah, virus kan bentuknya kecil. Kita tidak bisa lihat virus dengan mata telanjang kan. Nah, jadi pakai apa kita bisa lihat virus? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Mikro. Jadi, kita dapat melihat virus menggunakan alat mikroskop elektron. Saya terima. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sudah cukup jelas. Sebelumnya maaf jika ada salah kata, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kemudian semoga dengan hasil presentasi ini kita sama-sama dapat belajar mengenai ciri-ciri dan replikasi virus. Dan jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ciri-ciri virus dan cara mereplikasi virus. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Debrina Umairah Hidran sebagai moderator. Saya Nisa Agustin. Saya Muhammad Supriyanto. Perkenalkan nama saya Aditya Al-Katama. Perkenalkan nama saya Uti Amri Haris Satya. Saya Laudia Cynthia. Kami akan mempresentasikan materi ciri-ciri virus dan replikasi virus. Akan dijelaskan oleh Elsa. Silakan Elsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri virus. 1. Virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. 2. Virus hanya memiliki salah satu jenis asal nukleat, yaitu DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. 4. Virus memiliki sifat yang dapat dikristalkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap replikasi virus. Tahap replikasi virus ada dua, yaitu tahap simbiotik. Pada fase hydrodynamic, yang pertama adalah fase penetrasi, fase absorpsi. Pada fase ini, ekor virus melalui serabutnya mulai menempelkan dirinya pada dinding sel bakteri. Penempelan ekor virus ini dapat terjadi karena memiliki daerah tertentu pada ujung ekornya yang disalut dengan reseptor. Yang kedua ada penetrasi, kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus titik. Nah, sekian presentasi kami. Akhirnya materi yang kami sampaikan telah selesai. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apa ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, semuanya fokus sama di depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, dari hasil diskusi kalian, kira-kira ada nggak yang dapat disimpulkan secara umum? Ada, Bu. Oke, ya. Nah, makanya. Sebenarnya virus itu disusun atas asal nukleat yang isinya dari kapsid.
mikroskop elektron. Iya. Ya. Proses replikasi pada virus itu terbagi jadi dua. Jadi ada siklus genetik dan siklus isogenik. Kemudian virus itu bersifat aseluler atau tidak bersel. Iya, itu kesimpulan dari keseluruhannya ya. Baik, agar materi pembelajaran hari ini lebih bermakna lagi, kalian menyaksikan tayangan berikut. Oke, ini adalah gambar virus ya. Kemudian pembelajaran kita. Nah, ini adalah ciri-ciri virus ya. Nah, sifat aseluler, ukurannya milimikron, memiliki salah satu macam asam nukleat saja RNA atau DNA, bahan blur atau kristal, bentuknya beragam. Ini adalah bakteriofag. Apa itu bakteriofag? Virus pemakan bakteri. Dan ini tadi yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian presentasikan, ya, skema atau daur perkembangbiakan virus secara litik maupun isogenik. Baiklah anak-anak, karena pembelajarannya sudah selesai, maka kita akan melakukan evaluasi. Ya, di sini ibu akan membagikan soal. Kalian ibu tetap di kelompoknya. Soal ini akan kalian kerjakan secara individu. Kerjakan di kertas ini saja langsung. Jangan lupa menuliskan nama. Mengerti? Mengerti. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelas. Kemudian Anda cukup mengerjakan di kertas ininya. Kertas soal. Silakan dikerjakan. Kasih waktu 15 menit. Tugas kerjanya. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah melakukan evaluasi tadi, nah sudah belajar juga tentang virus dari awal. Sekarang kita tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Seru ya? Seru? Baiklah anak-anak, nanti untuk pertemuan berikutnya ya, kalian mempersiapkan diri ya, belajar di rumah, mempelajari tentang bab keanekaragaman hayati. Paham? Paham. Baiklah anak-anak, ibu cukupkan dulu pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.